Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Fendi Davidian Putra, Wahyu Cynthia, Muhammad Ali Muhaimin, Gali Intan Prameswari, Widyatun Nisa Trimadani, Muhammad Khairul Miqdad, Hanafi, Rio Diningrum Eka Nur Aziza, dan Misbatun Hasanah yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama perilaku biaya, yang kedua pengambilan keputusan, dan yang ketiga pesanan khusus. Memasuki pembahasan pertama, yaitu perilaku biaya. Di jurnal 1 dan 2, perilaku biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel yang sebanyak 40%. Semakin tinggi volume bisnis, semakin tinggi juga variabel yang terjadi. Yang kedua yaitu variabel tetap sebanyak 55%. Semakin tinggi volume bisnis, maka semakin kecil biaya tetap per unit. Dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel sebanyak 25%. Titik tertinggi terendah, analisis regresi, dan diagram panda. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Muhammad Ali Muhaimin. Pada jurnal pertama, yaitu perilaku biaya, suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Perilaku mempunyai 3 jenis: perubahan volume kegiatan biaya seperti biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Jurnal pertama untuk pengambilan keputusan, yaitu terdapat kapasitas menganggur yang dapat dijadikan manfaat untuk menerima pesanan khusus. Dengan menggunakan analisis biaya diferensial dapat digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan dalam menerima pesanan khusus. Pesanan khusus dapat diterima karena sesuai dengan kriteria, yaitu apabila harga jual pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pesanan khusus dapat diterima. Dan jika harga jual pesanan khusus lebih kecil dari biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka sebaliknya perusahaan menolak pesanan khusus tersebut. Yang ketiga, jurnal 1 untuk pesanan khusus, yaitu hasil perhitungan laba rugi atas pesanan khusus yang disajikan pada tabel 3 menunjukkan tambahan pendapatan diferensial dari pesanan khusus sebesar 546 juta dan biaya referensial sebesar 425.762.560 rupiah, sehingga mendapatkan kontribusi margin sebesar 138.217.440 rupiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga jual yang ditawarkan oleh klien lebih besar dibanding dengan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pesanan khusus dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal 2, yaitu keputusan yang harus diambil oleh manajemen kemungkinan merupakan respon terhadap 1. Peristiwa yang mengandung masalah. 2. Ancaman yang dirasakan ada. 3. Peluang yang diperkirakan terjadi. Contoh, jika manajemen menerima informasi bahwa biaya produk per unit sesungguhnya masih berada di atas target cost, informasi dapat menjadi pemicu timbulnya kesadaran untuk mengambil keputusan mengenai program pengurangan biaya yang harus dipilih untuk mencapai target cost. Pesanan khusus. PT BSD
polimer memiliki kapasitas produksi yang menganggur pada tahun 2011 sebanyak 6.683.100 pak, dan pada tahun yang sama ada pesanan khusus sebanyak 3 juta pak dengan harga jual sebesar 2.800 dan 2.725 per pak. Penjualan pesanan khusus tersebut nilainya lebih besar dari biaya variabel yang diidentifikasikan dan dianalisis, yaitu penjualan pesanan khusus sebesar 8.325.000, sedangkan biaya variabelnya sebesar 1.936.080.000. Jadi, pesanan khusus tersebut dapat diterima karena menghasilkan kontribusi margin yang positif, sehingga perusahaan memperoleh laba sebesar 6.388.920.000. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kesimpulan cost behavior atau perilaku biaya. Di sini cost behavior atau perilaku biaya adalah salah satu bagian dari akuntansi biaya. Selain itu, perilaku biaya juga adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktiva pada suatu perusahaan. Umumnya perilaku ini mempunyai 3 jenis perusahaan volume. Kegiatan biaya seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Pengambilan keputusan dari 2 jurnal. Dibutuhkan informasi yang relevan untuk meminimalisir ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dalam perhitungan melalui 1. Tabel 8 menggunakan kontribusi biaya, 2. Tabel 13 laba rugi atas pesanan khusus. Mendapatkan hasil pesanan khusus dalam diterima karena harga jual pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel yang diperhitungkan melalui metode analisis biaya diferensi. Pesanan khusus dari 2 jurnal. Pada jurnal 1 PT BS Polymer dan jurnal 2 PT Putra Sejati sama-sama menggunakan pesan khusus. Di perusahaan terdapat kepastian menggunakan yang dapat dijadikan atau dimanfaatkan untuk menerima pesanan khusus dengan menggunakan analisis biaya diferensial. Analisis biaya diferensial dapat digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan dalam menerima pesanan khusus. Sebagai contoh, dalam jurnal 1 pada PT BS Polymer pada tabel 13 terdapat hasil perhitungan laba rugi atas pesanan khusus yang menunjukkan tambahan pendapatan diferensial. Pesanan khusus dikurangi dengan biaya diferensial sehingga akan mendapatkan contribution margin atau laba tambahan. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari perwakilan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.